Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan percobaan keempat pada praktikum kimia fisik lanjut, yaitu dengan judul volume molar parsial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Latifanum Siregar dengan NIM 27. Saya Putri Jelita Zahara dengan NIM 21. Saya Sandra Pasca dengan NIM 22. Saya Nova Romiko, ART NIM 50. Baiklah, adapun tujuan dari percobaan ini yaitu pertama menentukan volume molar sebenarnya. Yang kedua yaitu menentukan volume molar parsial larutan dan zat terlarut. Adapun landasan teori pada percobaan ini yaitu inhibitor klorosi adalah senyawa kimia yang digunakan untuk memperlambat ataupun menghentikan proses korosi pada logam dengan cara mengubah reaksi elektrokimia yang terjadi di permukaan logam. Zat ini biasanya bekerja dengan membentuk lapisan tipis pelindung pada permukaan logam, sehingga mengurangi interaksi antara logam dengan zat korosif seperti air, oksigen, ataupun ion klorida. Saat ini, inhibitor klorasi berbahan dasar alami seperti ekstrak tumbuhan yang banyak diteliti karena mengandung senyawa organik seperti alkaloid, tanin, dan flavonoid yang mampu melindungi logam sekaligus ramah lingkungan. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini, yang pertama, untuk alat itu adalah pignometer 25 mili yang digunakan untuk mengukur massa jenis ataupun densitas larutan secara akurat. Yang kedua yaitu termometer yang digunakan untuk menentukan suhu larutan karena densitas akan bergantung pada suhu. Yang ketiga yaitu botol semprot yang digunakan untuk membersihkan alat dengan aquades agar tidak terkontaminasi bahan lain. Selanjutnya itu pipet tetes ini digunakan untuk menambahkan larutan ataupun aquades secara perlahan dan terkontrol ke dalam pignometer. Selanjutnya itu penegas air itu untuk menjaga suhu pignometer yang tetap konstan selama pengukuran densitas. Dan yang terakhir yaitu gelas ukur 50 mili ini digunakan untuk menakar volume awal larutan dan aquades secara kasar sebelum dimasukkan ke dalam pignometer. Adapun bahan pada percobaan ini yaitu dua. Pertama NaCl 4 molar. Zat ini merupakan zat terlarut yang akan dicampurkan dengan pelarut untuk menghitung volume molar parsialnya. Dan yang kedua yaitu aquades. Ini sebagai pelarut utama dan juga digunakan untuk membersihkan alat-alat yang digunakan. Selanjutnya, skema kerja. Yang pertama yaitu menimbang bobot kosong pignometer dari konsentrasi 0,5, 1, 1,5, lalu 2 molar, dan yang terakhir 2,5 molar. Lalu dia lakukan pengenceran tiap masing-masing konsentrasi dan penuangan larutan NaCl dalam pignometer 25 mili. Selanjutnya, dilakukan penimbangan sebelum dipanaskan. Dari konsentrasi 0,5, 1, 1,5, dan 2,5 molar. Lalu dilakukan pemanasan dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah dilakukan pemanasan, dilakukan penimbangan kembali baik dari konsentrasi 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5 molar. Baiklah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ini merupakan tabel dari keadaan sebelum dipanaskan. Tabel ini menunjukkan data awal sebelum proses pemanasan dilakukan. Setiap baris mewakili variasi konsentrasi NaCl mulai dari 0,5 molar hingga 2,5 molar. Kolom-kolom ini meliputi konsentrasi NaCl, suhu, volume, berat, berat awal, berat rata-rata, dan kapasitas absorpsi. Pengaruh konsentrasi pada NaCl digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah zat terlarut dengan kapasitas absorpsi. Pada umumnya, peningkatan konsentrasi akan meningkatkan jumlah zat yang terabsorpsi hingga mencapai kapasitas maksimum absorben. Next.
Selanjutnya di sini ada tabel data keadaan sesudah dipanaskan dalam penanas air pada suhu 40 derajat Celcius. Variabel ini dicatat seperti tabel sebelumnya, di mana berisi kolom konsentrasi, volume, dan berat pada beberapa titik. Tujuan pemanasan ini adalah untuk melihat pengaruh suhu terhadap proses absorpsi, karena suhu dapat mempengaruhi laju dan kapasitas absorpsi. Namun, jika suhu terlalu tinggi, justru dapat menurunkan kapasitas absorpsi akibat desorpsi atau kerusakan struktur absorben. Next. Ini merupakan tabel kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan, di mana pada kolom terdapat konsentrasi akar M, V1, V2, dan theta dan theta, di mana nilai-nilai ini menunjukkan seberapa banyak zat yang terabsorpsi pada setiap variasi konsentrasi NaCl. Biasanya, semakin tinggi konsentrasi NaCl, kapasitas absorpsi bisa meningkat hingga titik tertentu. Kemudian menurun jika terjadi kejenuhan permukaan absorben. Nilai delta dihitung dari selisih konsentrasi atau berat zat sebelum dan sesudah absorpsi dibagi massa absorben. Nilai ini menunjukkan efisiensi absorpsi dari sistem yang diuji. Tabel kesimpulan ini juga memberikan gambaran kapasitas absorpsi pada masing-masing variasi konsentrasi yang dapat digunakan untuk menentukan kondisi optimum absorpsi. Grafik pertama menunjukkan hubungan molar semu dengan akar molar. Kurva ini menunjukkan hubungan akar M dengan molar semu. Pada kurva ini terjadi penurunan molar semu seiring dengan kenaikan akar M pada rentang awal. Dimulai dari akar M sekitar 0,6, molar semu berada di atas 40.000. Kemudian saat akar M meningkat sekitar 0,5, molar semu menurun drastis hingga mendekati 0. Setelah titik terendah ini, molar semu mulai meningkat kembali seiring dengan kenaikan akar M, lalu turun kembali pada molar semu 6.000 pada akar M 1,4. Next. Grafik kedua menunjukkan hubungan antara V1 dengan M. Pada kurva ini menunjukkan kenaikan volume seiring meningkatnya konsentrasi. Pada titik-titik di atas menunjukkan kenaikan volume dari konsentrasi 0,5 menghasilkan volume 82,549. Konsentrasi 1 209,05. Konsentrasi 1,5 menghasilkan volume 427,52. Konsentrasi 2 menghasilkan volume 560,68. Konsentrasi 2,5 menghasilkan 916,44. Next. Grafik ketiga menunjukkan hubungan antara V2 dengan M. Seiring dengan kenaikan konsentrasi, volume juga meningkat, di mana volume yang dihasilkan pada titik tersebut, volume pada konsentrasi 0,5 42.658,627, konsentrasi 1 61.238,623. Konsentrasi 1,5 menghasilkan volume 78.983,863. Konsentrasi 2 menghasilkan volume 86.771,919. Konsentrasi 2,5 menghasilkan volume 102,653,483. Next. Kesimpulan. 1. Volume molar nyata yang diperoleh dari percobaan ini adalah semakin besar nilai
molar semu, maka semakin kecil nilai akar M-nya. Dapat disimpulkan bahwa volume molar nyata berbanding terbalik dengan molaritas. 2. Volume molar parsial zat terlarut dan pelarut berbanding terbalik dengan molaritas. Dalam penentuan volume molar parsial zat terlarut dan pelarut harus terlebih dahulu diketahui volume larutan dan jumlah zat terlarut. Perhitungan penentuan berat jenis dapat diketahui rumusnya DO sama dengan WO kurang WE per Vigno, di mana hasil DO ini 1,002 gram per mili. Untuk berat jenis air, untuk beras jenis NaCl dapat dihitung dengan rumus D sama dengan DO kali W kali W kurang WE per WO kurang WE, di mana konsentrasi 0,5 molar didapat D-nya 1,358 gram per mili. Konsentrasi 1 molar didapat D-nya 1,347 gram per mili. Konsentrasi 1,5 molar didapat D-nya 1,250 gram per mili. Konsentrasi 2 molar didapat D-nya 1,002 gram per mili. Konsentrasi 2,5 molar didapat D-nya 1,294 gram per mili. Untuk penentuan molaritas dihitung dengan rumus M sama dengan 1 per buka kurung D per M tutup kurung kurang buka kurung mRNaCl per 1000 tutup kurung, di mana penentuan molaritas pada konsentrasi 0,5 molar didapat M-nya 0,376 molar, konsentrasi 1 molar didapat M-nya 0,776 molar, konsentrasi 1,5 molar didapat M-nya 1,290 molar, konsentrasi 2 molar didapat M-nya 1,556 molar, konsentrasi 2,5 molar didapat M-nya 2,178 molar. Penentuan akar molaritas, konsentrasi 0,5 molar didapat akar M-nya 0,313 molar, konsentrasi 1 molar didapat akar M-nya 0,880 molar, konsentrasi 1,5 molar didapat akar M-nya 1,135 molar, konsentrasi 2 molar didapat akar M-nya 1,247 molar, konsentrasi 2,5 molar didapat akar M-nya 1,475 molar. Next. Penentuan molar semu. Penentuan molar semu dihitung dengan rumus theta sama dengan 1 per D kali mRNaCl dikali 1000 per M dikali W kurang WO per WO kurang WE, di mana konsentrasi 0,5 molar didapat molar semunya 40.771,1939 cm pangkat 3 per molar. Konsentrasi 1 molar semu yang didapat 19.307,0325 cm pangkat 3 per mol. Konsentrasi 1,5 molar didapat molar semunya 8.980,44714 cm pangkat 3 per mol. Konsentrasi 2 molar didapat molar semunya 10.725,93763 cm pangkat 3 per mol. Konsentrasi 2,5 molar didapat molar semunya 6.065,937
13.832 cm pangkat 3 per mol. Next. Penentuan volume molar. Dengan rumus V sama dengan V0 kurang M per 55,1 kali akar M per 2 kali slope. Slope yang didapat min 30.816. Konsentrasi 0,5 molar, V1-nya didapat 82,549. Konsentrasi 1 molar didapat volumenya 209,05. Konsentrasi 1,5 molar didapat volume 427,527. Konsentrasi 2 molar volume yang didapat 560,68. Konsentrasi 2,5 didapat volume 916,44. Untuk rumus volume kedua, V2 sama dengan 1,1832 ditambah 3 akar M per 2 intercept. Interceptnya yang didapat 46.392. Untuk konsentrasi 0,5 molar, V2-nya yang didapat 42.658,62. Konsentrasi 1 molar, V2 yang didapat 61.238,62. Untuk konsentrasi 1,5 molar, V2-nya 78.983,5632 cm pangkat 3 per mol. Konsentrasi 2 molar, V2-nya didapat 86.497,4192 cm pangkat 3 per mol. Konsentrasi 2,5 molar, V2-nya yang didapat 102.643,4832 cm pangkat 3 per mol. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada pertanyaan ataupun saran yang ingin disampaikan oleh kakak, abang, serta teman-teman, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.